Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rafli Ridho yang bertugas pada hari ini sebagai moderator. Di sini eh, kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 7B mengenai bekerja dalam keadaan bertegangan atau PDKB. Sebelumnya kelompok 7 ini beranggotakan Zahra Damayanti dengan NIM 48, Ika Dek Dwi Adiano dengan NIM 50, Aldi Bragi Muslim dengan NIM 51, dan Sarnata dengan NIM 53. Yang pertama ada latar belakang masalah yang akan disampaikan langsung oleh rekan saya Sarnata. Kepada Sarnata dipersilakan. Baik, latar belakang masalah. Sistem distribusi dalam tenaga listrik adalah hal terpenting dalam pemanfaatan energi listrik untuk kegiatan-kegiatan ekonomi dan kegiatan manusia pada umumnya. Pendistribusian layanan listrik untuk warga yang wajib meningkatkan kualitas dan citra pelayanan perusahaan untuk melayani semua pelanggan PT PLN Persero. Pelanggan yang dimaksud dalam hal ini terbagi menjadi dua kategori pelanggan, pelanggan internal dan pelanggan eksternal. Pelanggan internal di sini meliputi antar sesama pegawai, pegawai dengan atasan, pegawai dengan bawahan, sedangkan kalau pelanggan eksternal adalah pelanggan yang berlangganan dengan PT PLN Persero dalam mengkonsumsi tenaga listrik yang didistribusikan oleh PLN. Selanjutnya, ada sejarah PDKB. Sejak tahun 1993, hampir semua unit pelayanan PLN telah mengembangkan PDKB karena jaringan listrik dipelihara tanpa dimatikan. Kesalahan kecil atau kekeliruan dalam pengoperasian dapat berakibat fatal atau mengakibatkan kematian personal lapangan. Sejak tahun 1993, hampir semua unit pelayanan PLN telah mengembangkan PDKB. Oleh karena itu, petugas harus mematuhi prosedur operasi tetap atau SOP dengan segala cara. Prinsip kerja tim PDKB adalah safety. Sistem yang mengontrol jaringan listrik aman, begitu pula personal, peralatan, dan perlengkapannya. Aman dalam perjalanan menuju tempat tugas adalah keselamatan pertama bagi polisi. Keselamatan kedua adalah lingkungan kerja yang aman, dan keselamatan ketiga adalah keberangkatan yang aman. Selanjutnya, selanjutnya ada tujuan PDKB. Tujuan pekerjaan dalam keadaan bertegangan atau PDKB adalah untuk memelihara atau memperbaiki sistem kelistrikan tanpa mengganggu pelayanan, agar tidak mengganggu aktivitas masyarakat sehari-hari. Ada beberapa pemanfaatan PDKB, baik untuk penyerapan tenaga kerja maupun perjualan energi dan ke konsumen. Sisi pekerjaan, keuntungannya bisa didapat yaitu PDKB dapat ditunda pekerjaan jika tidak selesai dalam 1 hari dan dapat diselesaikan pada esok harinya karena listrik tidak padam. Selanjutnya,
PDKB memiliki peralatan yang lengkap dan aman dari sisi penjualan energi. Karena tegangan tidak padam, maka energi yang disalurkan akan maksimum dan menghasilkan keuntungan secara finansial perusahaan. Oke, cukup. Kembali ke moderator. Baik, terima kasih Sakata. Selanjutnya yaitu ada metode PDKB yang akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Aldi Bragi Muslim. Kepada Aldi dipersilakan. Nah, baik, terima kasih kepada moderator. Metode PDKB itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah metode berjarak atau distance method. Metode berjarak adalah metode yang paling populer dilakukan di Indonesia. Semua tim PDKB di PLN bermula dengan melakukan pekerjaan dengan metode ini. Metode ini adalah pekerjaan PDKB yang dilakukan oleh petugas PDKB atau elektrikan dengan dilengkapi alat pelindung diri, tangga yang dipasang pada tiang, alat pemanjat tiang, dan menggunakan stick PDKB atau bot stick dengan jarak minimum dari jaringan bertegangan adalah 72 cm. Yang kedua, ada metode sentuh langsung atau biasa disebut dengan direct contact method. Metode dengan penyentuh langsung yang biasanya untuk saluran udara tegangan ekstra tinggi atau sutet dan ultra tinggi, misalnya jaringan dengan tegangan 230 kilovalen sampai 500 kilovalen. Nah, lanjut. Yang ketiga ada metode rubber gloves. Metode rubber gloves biasanya menggunakan aerial lift device menggunakan sarung tangan karet. Biasanya untuk jaringan tegangan rendah, misalnya 480 volts hingga 1500 volts. Metode rubber gloves atau biasanya di PLN sendiri disebut dengan metode sentuh langsung adalah pekerjaan PDKB yang dilakukan oleh petugas PDKB dengan dilengkapi alat pelindung diri dan melakukan pekerjaan dengan kontak langsung dengan saluran udara bertegangan. Yang keempat ada metode platform. Metode ini adalah metode gabungan antara metode berjarak dan metode rubber gloves. Semua metode tersebut dilaksanakan di PLN. PDKB pada sisi tegangan menengah 20 kilovalen atau SUTM telah dilaksanakan oleh PLN distribusi se-Indonesia. Sedangkan PDKB pada sisi tegangan tinggi dan tegangan ekstra tinggi SUT atau SUTET dilaksanakan PT PLN Persero P3B Jawa Bali tahun 2004. Lanjut. Nah, alat pengaman diri dan peralatan keselamatan. Yang pertama pelindung diri atau APD. 1. Topi pengaman helm atau helm pengaman. Yang kedua, sarung tangan khusus untuk ketegangan 150 kilovalen. Yang ketiga, sarung tangan biasa kain atau dengan bahan kain atau kulit. Yang keempat adalah sepatu kerja dengan daya tahan tegangan 150 kilovalen. Yang kelima adalah sepatu kerja tahan dari pukulan atau sepatu bot. Yang keenam adalah sepatu kerja anti air atau sepatu bot. Yang ketujuh adalah sepatu kerja biasa. Yang kedelapan adalah sabuk pengaman. Yang kesembilan adalah pakaian kerja atau wear pack. Yang ke-10 adalah jas hujan. Ke-11 ada pelindung pernapasan atau masker. Ke-12 adalah kotak P3K beserta isinya.
Yang ke-13 adalah alat pemadam api ringan atau APAR ukuran 6 kilo. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya itu ada alat pengaman diri dan peralatan keselamatan kerja bagian B yang akan disampaikan oleh Zahra Dahmayanti. Kepada Zahra, dipersilakan. Nah, selanjutnya ada alat pengaman diri dan peralatan keselamatan kerja. Keselamatan kerja ketenaga listrikan kedua. Yang pertama ada shackle stock, yang kedua grounding set, yang ketiga ada tangga fiber aluminium 11 meter, 9 meter, dan 2 meter. Yang keempat radio komunikasi base station, mobil dan HT. Yang kelima ada papan peringatan. Yang keenam pita batas tanda bahaya, PLN line. Yang ketujuh ada senter atau lampu darurat. Yang kedelapan ada katrol. Yang kesembilan ada tricycle 2,5 ton. Yang terakhir ada tali tambang dan kawat baja sling. Nah, selanjutnya di sini ada implementasi penggunaan APD. Yang pertama, pemakaian helm peralatan pelindung kepala. Yang kedua, pemakaian sabuk pengaman. Yang ketiga, pemakaian sarung tangan. Yang keempat, ada pemakaian pakaian seragam operator gardu induk tegangan tinggi implementasi. Yang kelima, implementasi pemakaian belt. Nah, jenis pekerjaan, di sini ada jenis pekerjaan. Salah satu contoh dari pekerjaan dalam keadaan bertegangan adalah pemeliharaan gardu induk. Pemeliharaan gardu induk, pemeliharaan peralatan atau perlengkapan jaringan distribusi TRTM yang dilaksanakan di mana objeknya dalam keadaan aktif atau bertegangan. Contohnya, pemeriksaan rutin kondisi gardu yang sedang beroperasi. Yang kedua, pengukuran beban dan tegangan gardu. Nah, di sini ada gambar dari contoh PDKB. Selanjutnya, di sini ada sebuah video tentang PDKB. Sorry.
Nah, selanjutnya ada ketentuan bekerja di dekat instalasi bertegangan. Yang pertama, saat bekerja harus berada pada jarak minimum aman kerja. Yang kedua, bila bekerja di dekat instalasi yang lebih tinggi daripada tegangan perlengkapan yang dikerjakan, harus dipastikan bahwa perlengkapan tersebut bebas dari kebocoran isolasi atau membahayakan dan sebaiknya dibumikan. Yang ketiga, dilarang menggunakan pengukur panjang, tali logam atau tali dengan anyaman benang logam. Yang keempat, di dekat bagian bertegangan dilarang menggunakan tangga kayu atau bambu yang diperkuat dengan batang logam yang memanjang searah dengan arus listrik. Yang terakhir, jika jarak aman tidak dapat dipenuhi, petugas harus menggunakan pengaman dari bahan isolasi. Selanjutnya, saya serahkan kepada moderator. Baik, selanjutnya yaitu ada risiko pekerjaan dalam keadaan bertegangan yang akan disampaikan oleh rekan saya, Ikadek Dwi Adiano. Kepada Ikadek, dipersilakan. Dalam keadaan bertegangan, ada resiko yang harus diperhatikan. Resiko pekerjaan dalam keadaan bertegangan atau pekerjaan pada tegangan tinggi memiliki resiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan pekerjaan yang lain. Hal ini berkaitan dengan pekerjaan utamanya, yaitu pemeliharaan transmisi pada instalasi listrik tegangan tinggi atau tegangan ekstra tinggi. Resiko pekerjaan yang tinggi dapat digambarkan melalui kondisi pekerjaan yang kurang aman, dan hal tersebut dapat terlihat dari bahaya-bahaya yang akan ditimbulkan oleh tegangan listrik terhadap manusia atau karyawan, seperti yang tercantum dalam buku panduan untuk pemeliharaan transmisi. Dengan metode PDKB tahun 2008, bab 8, yaitu tegangan listrik, tegangan listrik, ada tegangan sentuh, tegangan langkah, dan tegangan pindah. B, arus yang melewati tubuh manusia. Arus mulai terasa, arus mempengaruhi otot, arus yang mengakibatkan pingsan, meninggal dunia, dan vibrasi, dan arus reaksi. Yang C, ada sengatan listrik, dan D, perbedaan potensial. Selanjutnya ada contoh kecelakaan. Ini gambar 1 merupakan contoh kecelakaan akibat tegangan tinggi pada bagian kepala. Sedangkan gambar sampingnya merupakan contoh kecelakaan akibat tegangan tinggi pada bagian badan. Dapat dilihat bahwa tegangan tinggi itu berpengaruh sekali jika kita tidak mengikuti SOP yang berlaku pada saat melakukan pekerjaan. Di sini selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi kecelakaan pada manusia, antara lain 1. Tegangan. Pada sistem tegangan tinggi seringkali terjadi kecelakaan terhadap manusia. Dalam hal ini terjadi tegangan kontak langsung, atau dalam hal manusia berada di dalam suatu daerah yang mempunyai gradien tegangan yang tinggi. Akan tetapi sebenarnya yang menyebabkan bahaya tersebut adalah besarnya arus yang mengalir dalam tubuh manusia. Yang kedua ada arus yang melalui tubuh manusia. Kemampuan tubuh manusia terhadap besarnya arus yang mengalir di dalamnya, tetapi berapa besar dan lamanya arus yang masih dapat ditahan oleh tubuh manusia sampai batas belum membahayakan sukar ditetapkan. Yang ketiga ada tahanan tubuh manusia. Kulit yang terdiri dari lapisan tanduk mempunyai tahanan yang tinggi, tetapi terhadap tegangan yang tinggi, kulit yang menyentuh konduktor langsung terbakar. Oke, di sini ada kesimpulan. Pekerjaan dalam keadaan tegangan atau PDKB atau disebut juga hotline maintenance merupakan istilah yang digunakan di Indonesia, khususnya dalam konteks organisasi PLN. Untuk melakukan pekerjaan ini, pekerja biasanya membutuhkan alat isolasi dengan jumlah resistansi tegangan tertentu, pemeliharaan jaringan kelistrikan, khususnya untuk sistem tegangan, mencegah dan tinggi
tegangan ekstra tinggi. Pekerjaan di bawah tegangan PDKB adalah pekerjaan yang dilakukan untuk memelihara, memperbaiki, atau mengganti isolator, penghantar, atau bagian lain dari jaringan listrik tanpa mematikan jaringan yang telah digunakan. Alhasil, pasokan listrik tetap terjaga dan pelanggan tidak perlu mengalami pemadaman listrik saat bekerja. Tujuan pekerjaan dalam keadaan tegangan adalah untuk memelihara atau memperbaiki sistem kelistrikan tanpa mengganggu pelayanan agar tidak mengganggu aktivitas masyarakat sehari-hari. Ada beberapa manfaat PDKB. Ada beberapa manfaat PDKB baik untuk penyerapan tegangan kerja maupun penjualan energi ke konsumen. Oke, terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada kelompok 7B yang sudah menyampaikan materi tentang PDKB. Baik, selanjutnya yaitu ada penyampaian materi yang akan dilakukan oleh kelompok 7A, yang beranggotakan Tari Wulansari dengan NIM 21 dan Hafiz Anzari dengan NIM 22. Yang pertama itu ada pokok bahasan yang akan disampaikan langsung oleh rekan saya Tari Wulansari. Kepada Tari dipersilakan. Baik, terima kasih. Pokok bahasan yang dibahas untuk kali ini yaitu 1. Apa dimaksud kerja? 2. Bagaimana penerapan APK 3 pada karyawan yang bekerja bagian keadaan bertegangan? Aplikasikan pada pekerjaan dalam keadaan bertegangan di industri atau di dalam masyarakat. 4. Apa saja APD yang digunakan dalam PDKB? Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan keadaan bertegangan? Agung pekerjaan dalam keadaan bertegangan seperti yang dikenal di Indonesia, terutama di lingkungan PLN, pekerjaan dalam keadaan bertegangan, hotline maintenance, di mana pekerjaan ini biasanya menggunakan peralatan tegangan tertentu untuk dapat melaksanakan pekerjaan pemeliharaan pada jaringan listrik, terutama untuk tegangan menengah dan tegangan tinggi atau tegangan ekstra tinggi. Bagaimanakah penerapan alat pelindungan diri pada karyawan bagian pekerjaan dalam keadaan bertegangan? Penerapan APD kepada karyawan yang bekerja dalam keadaan bertegangan, yaitu menurut pendapat Mila pada tahun 2018, perilaku aman adalah tindakan yang bertujuan memperkecil kemungkinan terjadinya kecelakaan terhadap pekerja. Berdasarkan teori aktivitas behavior
Konsekuens, perilaku dipicu oleh faktor aktivator dan diikuti oleh konsekuensi yang dapat meningkatkan atau menurunkan kemungkinan perilaku tersebut akan terulang kembali. Maka dari itu, penerapan SOP harus dilakukan oleh petugas agar tidak terjadi kecelakaan dan human error seperti penerapan penggunaan APD agar tidak terjadi kecelakaan saat menangani tegangan yang tinggi. Selanjutnya, apa saja hal yang harus diterapkan pada pekerjaan dalam keadaan bertegangan di industri atau di dalam masyarakat? Ketiga, penting dilakukan untuk menjamin keselamatan dan kesehatan karyawan serta untuk terhindar dari adanya resiko dalam bekerja. Dalam menjamin keselamatan dan kesehatan karyawan dilakukan dengan adanya standar prosedur juga SOP dan adanya pencapaian zero accident. Resiko dapat terjadi dalam pekerjaan PDK adalah terkena tegangan listrik dan dapat menyebabkan kehilangan nyawa. Adanya pelatihan kerja karyawan, yakni dengan adanya KB, pelatihan K3 kelistrikan, pelatihan K3 ketinggian, dan pelatihan K3 pengawas. Selain itu, dengan tersedianya pemeriksaan kesehatan karyawan setiap 6 bulan sekali dan tersedianya fasilitas kesehatan yaitu ada klinik, tersedianya perlengkapan keselamatan kerja yang alat pelindung diri berupa helm, kacamata, sarung tangan, sepatu safety dan body harness serta karyawan taat aturan dalam menerapkan aturan keselamatan dan kesehatan kerja dengan adanya pengawas K3 dan pencapaian eksiden. Selanjutnya, apa saja alat pelindung diri APD pekerjaan dalam keadaan bertegangan ini? Yang pertama ada alat pelindungan kepala, yang kedua ada alat pelindung muka, yang ketiga ada alat pelindung mata, yang keempat ada alat pelindung pernapasan, yang kelima ada alat pelindung pendengaran, alat pelindung badan, yang ketujuh ada alat pelindung jatuh, yang kedelapan ada alat pelindung kaki. Dari mengikuti program Bangkit ini. Oke. Selesai lagi. Dan terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Tari Wulandari dari kelompok 7A. Selanjutnya yaitu ada sesi diskusi mengenai bekerja dalam keadaan bertegangan atau PDKB. Jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Baik, saya ulangi. Apakah ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan? Izin bertanya, Rafli. Ya, silakan sebutkan nama, NIM, dan kelompok, dan apa pertanyaannya.
Saya Sylvia Oktaviani dengan NIM 2283220029. Pertanyaannya, bagaimana ketentuan bangunan, tempat, atau kawasan yang akan dijadikan sebagai kawasan PDKB? Baik, terima kasih kepada penanya. Selanjutnya, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Izin bertanya moderator. Baik, silakan sebutkan nama, NIM, dan apa pertanyaannya. Nama saya Aditya Rahman, NIM-nya 2283220045. Izin bertanya, jika ada salah satu bagian gardu listrik atau tiang listrik ada yang rusak sehingga menyebabkan listrik padam dan di saat itu cuaca sedang tidak baik, apakah perbaikan tetap dilakukan atau tidak? Jika tetap dilakukan, apakah tidak berbahaya? Terima kasih. Baik, terima kasih pada penanya yang kedua. Selanjutnya yaitu akan dijawab oleh masing-masing kelompok. Izin menjawab. Izin menjawab pertanyaan Sylvia. Tadi apa sih? Bagaimana ketentuan bangunan, tempat dan atau kawasan yang akan dijadikan sebagai kawasan PDKB. Nah, bangunan, tempat dan atau kawasan yang akan dijadikan sebagai PDKB harus memenuhi persyaratan. Yang pertama itu terletak di lokasi yang dapat langsung dimasuki dari jalan umum dan dapat dilalui oleh kendaraan pengangkut seperti atau sarana pengangkut seperti peti kemas lainnya di air. Terus yang kedua, mempunyai batas-batas yang jelas berupa pembatas alam atau pembatas buatan berupa pagar pemisah dengan bangunan, tempat atau kawasan lain. Yang ketiga, digunakan untuk melakukan kegiatan pengolahan bahan baku menjadi hasil produksi. Gimana Sylvia Oktaviani? Terjawab tidak? Oke, cukup jarak. Hanya jika ada salah satu bagian gardu listrik baik, bagaimana cara penanganannya kan dilakukan setelah cuaca itu atau enggak? Jika ada salah satu bagian gardu listrik atau tiang listrik ada rusak sehingga menyebabkan listrik padam dan saat baik, apakah perbaikan tetap dilakukan atau tidak? Jika dilakukan apakah tidak ya? Jawabannya dilakukan setelah cuaca membaik. Jadi karena ada gardu listrik padam tuh di cuaca buruk karena diputus oleh pihak PLN ya. Cukup nggak penjelasannya Dit? Atau dari 7B mau nambahin? Coba ulangin tadi putus-putus suaranya tadi. Izin menanggapi, Dit. Jadi gini, Dit. Kan tadi tuh lagi cuaca buruk kan, terus dimatiin sama pihak PLN. Jadi setiap cuaca buruk, contoh aja lah, ada banjir bandang gitu. Nah, si PLN dia ini langsung mematikan listrik di daerah yang terjadi banjir bandang di biar si arusnya itu nggak menyebar kemana-mana dan biar nantinya itu banjirnya itu nggak ada tegangan listrik. Jadi terpaksa oleh PLN dipadamkan dan apabila ada kerusakan pada saat cuaca buruk
pasti PLN juga membetulkannya pada saat udah cuacanya membaik gitu, nggak bakal dipaksakan karena melihat ini apa iklim juga sama cuaca, jadi nggak asal-asal gitu langsung lagi ada bencana gitu langsung dinin, enggak, ngelihat cuaca dulu, kalau udah emang agak baik baru dibetulkan. Baik, terima kasih jawabannya Aldi, Tari. Iya, sama-sama Adit. Baik, selanjutnya yaitu ada pembacaan hasil dari penyampaian materi kali ini yang akan disampaikan oleh Elisa Marsanda. Kepada Elisa, silakan. Ya, terima kasih. Yang pertama itu tadi ada pertanyaan dari Sylvia, yaitu bagaimana ketentuan bangunan, tempat, dan atau kawasan yang akan dijadikan sebagai kawasan PDKB. Jawabannya, bangunan atau tempat itu terletak di lokasi yang dapat langsung dimasuki dari jalan umum dan dapat dilalui oleh kendaraan. Yang kedua itu mempunyai batas-batas yang jelas berupa pembatas alam atau pembatas buatan berupa pagar pemisah dengan bangunan, tempat, atau kawasan lainnya. Dan yang ketiga digunakan untuk melakukan kegiatan pengolahan bahan baku menjadi hasil produksi. Pertanyaan yang kedua tadi dari Adit, yaitu jika ada salah satu bagian gardu listrik atau tiang listrik ada yang rusak, sehingga menyebabkan listrik padam dan saat itu cuaca sedang tidak baik, apakah perbaikan tetap dilakukan atau tidak? Dan jika tetap dilakukan, apakah tidak berbahaya? Jawabannya, jika ada salah satu bagian gardu listrik atau tiang listrik yang dapat rusak itu, jawabannya karena sebenarnya pemutus atau pemadaman gardu listrik itu dari pihak PLN pada cuaca yang tidak memungkinkan, maka dari itu perbaikan dilakukan setelah cuaca membaik agar tidak ada arus yang bocor. Sekian untuk pertanyaan, dikembalikan ke moderator. Baik, terima kasih pada Elisa Marsanda yang sudah membacakan referensi pada pertemuan hari ini. Selanjutnya itu adalah penutupan. Saya Rafli Ridho sebagai moderator pamit undur diri. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi ataupun dalam penyampaiannya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.